Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang laba atas transaksi obligasi antar perusahaan. Anggota yaitu teman saya yang bernama Ismi Putri Cantika dengan NIM 1903002. Dengan saya sendiri Muhammad Ilham Afif dengan NIM 200302011. Lanjut. Laba atas transaksi obligasi antar perusahaan, yaitu ada 4. Yang pertama, transaksi obligasi antar perusahaan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, transaksi penjualan dan pembelian obligasi. Yang keempat adalah transaksi dengan metode berbeda. Lanjut. Transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Namun, perusahaan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan disparitas antar nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga meningkat, nilai pasar kewajiban akan lebih kecil dari nilai bukunya, dan perusahaan penerbit akan merealisasikan keuntungan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, keuntungan tersebut tidak diakui pada pembukuan perusahaan penerbit. Lanjut. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Yang kedua, yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lain-lain atau non-afiliasi. Yang keempat, pada harga selain nilai buku tersebut, tidak akan ada keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku dari peminjam atau meminjam secara langsung antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu mengenai transaksi penjualan dan pembelian obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya, yaitu oleh anak kepada induk. Penarikan obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik konstruktif atas perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar oleh sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Jadi, setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari penarikan konstruktif tidak dicatat pada akun terpisah pada perusahaan afiliasi. Perbedaan antara akun kewajiban dan obligasi dan investasi obligasi pada pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi obligasi antar induk dan anak dengan alternatif yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Yang dimana keuntungan atau kerugian penarikan obligasi pada pembelian dari pihak eksternal secara konstruktif diakui sebagai keuntungan kerugian konstruktif, yang dimana pemilikan induk kurang dari 100%. Mengenai contoh soal sudah kami jelaskan pada makalah yang bisa dilihat pada share materi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan bisa ditanyakan pada WA Group.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partenono.